Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin di Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke hikmah yang ke-14. Kemarin terakhir kita sudah membicarakan soal syarat-syarat beruzlah atau mensucikan diri daripada dosa-dosa besar. Dan kemarin ada disinggung soal wahdatul wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslabihi fid dharain amin. Kita ulang sedikit. Semua yang tersebut itu adalah perkara yang berlawanan. Maksudnya antara yang suci kada mungkin bersamaan dengan yang kotor. Tidak bisa berkumpul selama-lamanya. Jika hendak mencapainya atau mencapai kesucian itu atau mencapai zat yang maha suci itu, hindarkanlah lawannya, yaitu kekotoran diri, kekotoran hati. Kemudian musannif dalam hal ini adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, membicarakan tentang wahdatul wujud, yaitu untuk menggemarkan bagi salikin. Nah, perkara wahdatul wujud ini adalah konsep yang cukup banyak dipertentangkan di kalangan ulama. Namun termasuk pembicaraan yang menarik bagi para salikin, para salik. Dia ini diperdapati dengan secara zauq. Jadi wahdatul wujud itu menurut muallif itu bisa didapatkan secara zauq atau perasaan hati atau intuisi lah. Berkata musannif, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Kaun itu, apa yang dimaksud dengan al-kaun? Menurut penjelasan muallif, semua gelap. Atau al-kaun itu adalah barang ciptaan lah. Semua ciptaan itu disebut al-kaun. Itu semuanya gelap, pada dasarnya gelap. Dan hanya saja yang meneranginya ialah kezahiran Tuhan padanya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu awalnya gelap, lalu kemudian karena cahaya yang Allah terangkan, Allah berikan terang, yang Allah zahirkan, kemudian ia diterangi. Maka siapa memandang kaun, memandang alam raya ini, alam ciptaan ini, sedang dia tidak memandang Allah padanya atau di sisinya, ketika memandang itu tidak memandang dengan pandangan Allah, atau setidaknya adalah Allah itu di dalam cara pandangnya itu, atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh keluputanlah akan dia adanya anwar, keliputanlah atau terliputilah akan dia adanya anwar, dan terdindinglah keluputan, tetap keluputan. Maka sesungguhnya keluputanlah, artinya tidak terkena sinar, akan dia adanya cahaya, dan terdindinglah daripada matahari pengenalan, matahari ilmu, ma'rifah.
dengan memandang kainat yang diserupakan dengan awan. Kaun atau kainat ialah alam seluruhnya. Nah, ini penjelasan mu'allif. Yang dimaksud dengan al-kaun itu atau kainat itu adalah alam raya seluruhnya ini beserta makhluk-makhluknya. Mukawwin ialah penciptanya. Mukawwin itu yang menciptakan al-kaun. Fa'ilnya lah. Kaun itu dengan menilik dirinya saja. Jadi mukawwin maksudnya Allah penciptanya. Kaun itu dengan menilik dirinya saja. Tak ada dan gelap pada tilikan ahli syuhud. Dan dengan mengiktibar tajalli Tuhan atasnya, maka dia ada dan bercahaya. Kemudian bersalah-salahan hal manusia ditentang ini. Di antara mereka ada yang memandang kepada kaun saja dan terdinding ia daripada memandang mukawwin. Inilah pandangan umum manusia. Jadi manusia itu seringkali, kebanyakan kita kan al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa, sering lupa bahwasanya Allah itulah pencipta atau yang memberi terang kepada ciptaannya. Mereka terpesona oleh ciptaan, lupa kepada yang menciptanya. Terdinding bahasanya lah. Inilah pandangan umum manusia, yaitu yang masih gelap dan terdinding dengan awan bekas-bekas kainat. Di antaranya orang yang terbuka hijab, yaitu yang dapat memandang mukawwin. Nah, tapi di antara yang lupa-lupa itu ada satu dua yang Allah bukakan hijab dinding antara ia dengan Allah, sehingga mampu melihat kaun itu dengan jelas, apa yang ada di balik kaun itu, apa yang ada di balik ciptaan itu, dan mampu memandang kepada mukawwinnya, kepada penciptanya. Allah bukakan hijab kepada mereka, yaitu yang dapat memandang mukawwinnya, yang dapat memandang kepada penciptanya. Maka orang yang seperti ini ada beberapa bagian. Nah, orang yang mampu memandang demikian, yang terbuka hijab itu ada beberapa bagian. Setengahnya orang yang memandang mukawwin sebelum memandang kaun. Nah, itu diantaranya. Sebelum memandang kaun, dia memandang mukawwin dulu. Jika ia melihat akan sesuatu yang bergerak, lalu tertuju tilik hatinya kepada orang yang menggerakkan, sebelum terlintas dalam hatinya bahwa yang demikian itu barang yang hidup, bahwa benda itu barang yang hidup. Jadi ini yang pertama, yang ketika mereka melihat sesuatu yang bergerak, mereka mampu memandang atau berpikir bahwa yang bergerak itu ada yang menggerakkan. Setengahnya orang yang memandang kepada sesuatu yang bergerak bahwa dia adalah barang yang hidup. Kemudian ditiliknya pula penciptanya. Jadi barang yang bergerak itu dalam pikirannya atau dalam pandangannya adalah barang hidup. Kemudian dengan melihat barang yang hidup itu, dia mampu memandang atau memikirkan penciptanya, bahwa yang bergerak itu mesti ada yang menciptakannya, bahwa yang hidup itu pasti ada yang menciptakannya, bahwa ciptaan itu pasti ada yang menciptakannya. Dan ada pula yang memandang kepada keduanya dengan sekaligus. Ada pula menurut mu'allif yang mampu memandang kepada keduanya sekaligus secara bersamaan, memandang benda yang hidup sekaligus memandang penciptanya.
Yang pertama tadi kan memandang kepada pencipta, lalu apa yang dilihatnya kemudian ditakwil atau dihubungkan kepada yang menciptanya. Yang kedua, yang melihat pada benda lalu baru berpikir, mampu melihat setelah memikirkan dengan secara mendalam, mampu melihat bahwa ini sebenarnya adalah ada yang menggerakkannya, mampu memandang kepada penciptanya. Namun ada pula menurut mu'allif yang mampu memandang kepada keduanya sekaligus, memandang kepada Tuhannya sekaligus memandang kepada ciptaannya. Ingatlah masalah wahdatul wujud ini. Sebelum kita menjadi orang yang ahlinya, serahkanlah kepada mereka. Jadi menurut mu'allif, hendaklah kita menyerahkan urusan-urusan yang demikian yang kita tidak paham. Paling kadang kita perkara-perkara yang membingungkan atau perkara-perkara yang bersifat filosofis mendalam, radikal semacam ini, lebih baik menurut mu'allif sebelum kita paham benar-benar, lebih baik kita menyerahkan urusan yang demikian kepada ahlinya, yaitu orang yang mampu memandang kepada mukawin tadi, kepada pencipta tadi. Ya, orang-orang ahli makrifat, orang-orang arifin. Adapun mengenai iktikad, mengenai keyakinan, tetap selama-lamanya. Nah, soal keyakinan kada berubah, kita tetap beriktikad, berakidah sebagaimana kita diajarkan di awal-awal dulu, sebagaimana dasar-dasar akidah yang benar yang diajarkan yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bisa membedakan antara khalik dengan makhluk, tidak rancu memahami yang sedemikian itu. Iktikad tetap selama-lamanya seperti itu, walaupun orang itu mampu memandang hal ini dengan jernih, perkara wahdatul wujud ini tidak berubah karena meningkatnya pengenalan, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak dilalui masa. Allah itu tidak memiliki tempat. Allah itu tidak pula berkaitan dengan waktu. Allah itu tidak dikungkungi waktu. Allah di atas itu, di atas tempat, tidak bertempat. Allah tidak berwaktu. Maha suci daripada tersurup, tertukar atau terhurup lah, kayak gitu lah. Terliputi oleh itu. Allah mustahil terliputi oleh waktu, Allah mustahil terliputi oleh tempat. Itu sajalah dulu kita baca pada hari ini. Besok kita lanjutkan ke hikmah yang ke-15 yang akan menjelaskan lebih jauh lagi perkara yang kontroversial tadi, perkara tentang wahdatul wujud. Tapi perkara-perkara yang demikian, sekali lagi, sebagaimana mu'allif sejak awal memberi kita peringatan, hendaklah kita pertama berhati-hati dan tidak mudah menyalahkan orang lain yang sudah memiliki pengetahuan yang memang sudah sampai ke sana. Kita yang masih ibaratnya pemula ini, atau kita yang masih dalam taraf belajar ini, tetap husnuzan kepada orang lain, bahwasanya setiap orang diberikan Allah pengetahuan yang mungkin saja kita belum memahaminya, sehingga ini juga tidak pertama tidak mencelakai etikat kita, tapi di sisi yang lain juga tidak berburuk sangka kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.